Kita berdoa. Di dalam Kristus, Allah kami yang hidup, kami siap menanti sabda Tuhan. Dengan pertolongan Roh Tuhanlah yang kudus, Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pada kesempatan saat ini, kita akan melihat dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku beroleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ibu-ibu yang terkasih, dengan sebuah tema ikut serta mengabarkan Injil sebagai upah. Juga ibu-ibu yang di rumah juga, yang di YouTube ya, shalom. Kita tentu familiar dengan istilah upah. Kalau kita bekerja untuk mendapatkan upah. Kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan, nah, apakah kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan upah? Oh iya. Suatu kali di sebuah gereja, ya, bukan gereja di Jakarta, di gereja mana saja begitu ya. Ada yang namanya pelayanan sekolah minggu. Kemudian pelayanan sekolah minggu ini setelah Natalnya selesai, kemudian marah-marah. Panitia Natal sekolah minggu ini dan guru-guru sekolah minggu ini. Marahnya begini. Kami kan udah capek melayani sebagai guru sekolah minggu. Ya minimal dikasih souvenir lah buat guru-gurunya. Masa anak-anaknya saja dikasih souvenir, guru-gurunya enggak dapat? Ya minimal guru-gurunya dikasih souvenir, dikasih makan hokben, dan juga khusus retret buat guru-guru. Itu kan upah kami. Kami udah capek-capek ya melayani, masa nggak dapat upahnya? Emang kita ini membantu majelis jemaat? Wah. Itu sebuah percakapan
yang hendak menggambarkan bahwa ada begitu banyak pelayanan-pelayanan. Apakah pelayanan yang kita lakukan itu harus mendapatkan upahnya? Ini sebuah pertanyaan saat ini. Nah, Paulus waktu itu di dalam pembimbingan kepada jemaat di Korintus, Paulus dipertanyakan, ini rasul apa bukan? Karena para rasul yang tentu yang sudah terkenal ya, yang ada 12 rasul. Terus kemudian mereka di Korintus ini adalah jemaat besar, jemaat yang ada di kota pelabuhan, multi etnis. Yang namanya jemaat besar berarti secara finansial pasti lebih ada. Tetapi jemaat ini suka berkelompok-kelompok. Kami kelompoknya Petrus, kami kelompoknya Apolos, dan begitu. Dan ketika Paulus datang, ketika Paulus menyampaikan juga tentang kebenaran Kristus, malah Paulus dipertanyakan, kamu rasul atau bukan? Karena mereka tidak senang untuk ditegur. Kenapa mereka tidak senang untuk ditegur? Karena mereka berkelompok dan suka ribut, suka berantem. Di jemaat Korintus juga ada pelecehan seksual, di jemaat Korintus juga selain ada karunia-karunia roh yang ada. Nah, di dalam pelayanan jemaat besar tapi juga suka ribut, Paulus kembali mempertanyakan, apa sih sebenarnya motif di dalam pelayanan yang baik? Di dalam pelayanan, di dalam memberitakan Injil itu sebenarnya yang baik itu motifnya apa sih? Nah, Paulus kemudian di sini menyampaikan sebuah nasihatnya. Di ayat yang di sini ya, dari ayat 16, 17, 18 saya akan bacakan lagi untuk kita semua. Karena jika aku mempunyai alasan memegahkan diri, itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Nah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku beroleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Di sini Paulus mau menyampaikan, ketika kita dipanggil untuk memberitakan Injil, itu adalah semata karena kemurahan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, terus Alkitab, saya membawa 7 buku ya. Saya bawa 7 buku. Terus Alkitab, di manakah ada, kalau misalkan kita berbicara soal upah, ya berbicara soal upah, ada sebuah ayat yang mengatakan upahmu besar di surga. Di manakah ayatnya? Boleh buka Google, boleh buka Alkitab. Nanti yang bisa jawab dapat buku. Upahmu besar di surga. Di manakah ayatnya? Siapapun boleh jawab dah. Ya boleh, pelan-pelan saja dicari. Upahmu besar di surga. Di manakah itu? Matius 5 ayat? Ya, betul. Berhadiah dapat 1. Iya. Oke. Ya boleh ya. Nanti Pak Nanang yang. Oh iya. Ya, upahmu besar di surga. Ya, terima kasih. Ya, saya masih ada 6 lagi nanti. Pak Nanang saja yang membantukannya ya. Ya, Bapak. Ya. Jadi, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menyampaikan upahmu besar di surga, apa artinya? Artinya adalah kalau kita berbuat baik dan orang lain tidak menghargai atau tidak bisa membalas kebaikan yang sudah kita lakukan, itu namanya upahmu besar di surga. Kita berbuat baik nih, lalu kemudian orang yang menerima kebaikan tidak sanggup membalas kebaikan kita.
Itu namanya upahmu besar di surga. Contoh paling sederhana begini. Ya, di dalam ibadah kedukaan, ya, biasanya suka ada orang yang memberikan seperti angpau atau amplop kepada pendeta. Ya. Waktu saya melayani di GKI Sumbawa II, ya, bersama dengan Pak Nanang, kita pantang menerima persembahan kasih. Ya. Tapi kalau misalkan kita melayani ke sebuah jemaat, ke sebuah umat begitu ya, umatnya dari kalangan yang ekonominya rendah, ya, dari kalangan orang miskin, terus kita melayani dengan tulus, terus kemudian keluarga ini mengatakan, Pak, terima kasih atas kebaikan Bapak, kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak. Ketika kita berbuat baik dan orang tidak mampu, tidak dapat membalas kebaikan kita, itu namanya upahmu besar di. Kalau kita berbuat kebaikan-kebaikan dan orang juga berterima kasih kepada kebaikan yang telah kita berikan, maka kita sudah mendapatkan upahnya atau belum? Contoh ya, istilahnya begini. Kita mengadakan sebuah pelayanan, lalu orang berterima kasih kepada kita, ada yang ngasih amplop salam tempel. Kita yang melakukan kebaikan dan pelayanan sudah dapat upahnya belum? Sudah. Kapan dapat upahnya? Kapan? Barusan. Betul? Betul. Sehingga kalau dalam pelayanan yang juga adalah pemberitaan Injil, kita senantiasa mengharapkan, pokoknya kalau saya melayani, kalau saya, yang namanya melayani kan juga memberitakan Injil. Kalau saya melayani, pokoknya orang harus menghargai jerih perah saya. Ya minimal gereja harus memberikan apalah, goodie bag, hadiah. Kalau perlu harus refreshing, Pak. Gitu ya. Harus refreshing, itu upah bagi kami. Kami yang udah capek-capek melayani. Nah, kalau pemahamannya seperti itu, dan saya hanya mau melayani, kalau misalkan saya mendapatkan perhatian khusus dari gereja yang tadi ya, harus ada istilahnya apa? Harus ada retretnya. Retret sebenarnya nggak salah. Tapi kalau kita pokoknya harus ada ucapan terima kasih buat kamu. Nah, kalau kita menerima segala upah di dunia, lantas apa upah yang kita terima di surga? Bisa saja misalkan ketika kita masuk surga, ketika kita berjumpa di dalam saat penghakiman, Tuhan, aku ingin masuk surga Tuhan. Terus apa mungkin kata Tuhan, maaf, upahmu di dunia sudah kau ambil sewaktu di dunia. Bisa nggak demikian? Dalam pelayanan tidak salah ada apresiasi. Orang bekerja, melayani, mendapat ucapan terima kasih, boleh? Boleh, bagus. Dalam pelayanan perlu ada refreshing, retret. Baik nggak? Baik. Tapi kalau hanya itu yang dicari, maka pada dasarnya kita sudah menerima upah di dunia. Sehingga lebih luasnya bukan hanya semata pelayanan di gereja, di masyarakat, di keluarga. Kalau kita berbuat baik, itu adalah juga bentuk ucapan syukur kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sudahkah kemudian kita menghadirkan Injil Kristus? Seperti sebuah lagu, hidupmu adalah kitab terbuka. Apakah kemudian orang lain melihat Kristus di dalam diri kita? Jadi kalau misalkan di keluarga kita berbuat kebaikan, tapi orang lain tidak menghargai kita atau melupakan kita, tidak apa-apa.
Selama motif kita melakukan kebaikan adalah motifnya yang tulus, itu disebut upahmu besar di surga. Kalau kita dalam pelayanan di gereja, ya, tidak dihargai orang atau orang mungkin melupakan kita, itu namanya upahmu besar di surga. Sehingga kita memaknai pelayanan atau pemberitaan Injil sebagai kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekitar sebulan yang lalu, ya, saya dan Pak Nanang tentu kenal, namanya ada ibu yang suka mengobati patah tulang, namanya Ibu Tarigan, kami memanggilnya, ya, ibu timbang rasa di Cengkareng yang suka bisa menyambungkan tulang yang patah. Terus kemudian 20 tahun sebelumnya sang suami mengalami kecelakaan, 20 tahun sebelumnya mengalami kecelakaan dan kakinya harus pakai tongkat. Selama 20 tahun kakinya masih bisa dipertahankan sampai akhirnya kemudian harus diamputasi. Beberapa kali sang suami jantungnya lemah, beberapa kali bawa ke rumah sakit. Banyak orang memperkirakan kemungkinan si bapak akan mendahului sang istri. Tapi apa yang terjadi? Bulan yang lalu sang istri mendahului sang suami. Artinya apa? Artinya adalah kehidupan manusia seberapa panjang kita tidak tahu. Tetapi kehidupan manusia yang seberapa panjang itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita itu dibayar di muka. Karena Tuhanlah yang telah mana kalimat yang tepat dan mana kalimat yang salah. Nanti yang bisa jawab nanti dapat hadiah lagi, ya. Oke. Benarkah kalimat ini? Biasanya dinyanyikan di hari Paskah. Ya, ada sebuah lagu, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Nah, tebus titik-titik. Benar atau salah kalimat ini? Ya, Yesus datang menebus dosaku. Betul apa salah? Kalau salah, kalau betul angkat tangan kanan, menebus dosaku. Kalau salah angkat tangan kiri. Nah, salah. Kalau salah berarti jawabannya seharusnya apa? Seharusnya menjadi, jadi kalimat itu betul. Jadi Yesus datang menebus dosaku, berarti betul. Ya, jawabannya salah. Yesus datang menebus apa dan siapa yang ditebus Tuhan? Yang ditebus, pilih ya, Tuhan itu menebuskan yang berharga. Ya, Tuhan menebus dosa tangan kanan, atau Yesus datang menebus diriku. Yang ditebus Tuhan dosa apa diriku? Ya, iya, bagus. Yang baju merah siapa namanya? Ya, tadi sudah dapat belum? Oh, ya, berarti yang baju biru yang di belakang. Iya, oke, dapat. Yesus datang menebus diriku. Tadi beberapa lagu yang kita nyanyikan, Yesus menebusku. Yang ditebus adalah aku, umatku. Manusia yang berharga di mata Tuhan itu yang ditebusnya. Karena yang ditebusnya adalah kita, bukan dosa. Karena kita yang sudah ditebus dari dosa, itu adalah namanya anugerah. Anugerah diberikan di awal. Jadi kapan kita menerima upah? Di awal. Ketika kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, yang kemudian sudah diampuni dosanya, itu upah kita di awal. Maka pelayanan, pemberitaan Injil sebagai ungkapan syukur. Kalau kita memahami pelayanan pekabaran Injil sebagai ungkapan syukur, ya, mau panitia Natal, panitia Paskah nggak dapat handuk, tidak marah-marah. Panitia Natal tidak dapat nasi kotak,
Tidak marah. Ini bukan di gereja sini nih, di gereja yang lain gitu ya. Nah, kuis Alkitab selanjutnya. Pembacaan hari ini dari kitab Roma atau Korintus. Angkat tangan. Ya. Atau Korintus, betul Pak. Ya, Korintus. Asik. Ya, Ibu Yudi. Tidak apa-apa. Tenang, Ibu ya, yang paling depan. Oke. Masih ada 4 lagi ya. Nah, baik. Sebutkan ciri-ciri dari jemaat Korintus. Angkat tangan. Tadi kan saya sudah menjelaskan. Yang sudah berarti nggak dapat lagi ya. Apa ciri-ciri jemaat Korintus? Saya kasih bantuan. Rukun-rukun atau suka berantem? Ya. Rukun-rukun apa suka berantem, Bu? Ibu? Iya betul, ya suka berantem kiri. Kasih Pak. Iya, baik. Lagi ya, lagi. Nah, kota Korintus itu adalah padang pasir atau kota pelabuhan. Ya, Nenek, jawab aja Pak. Padang pasir atau kota pelabuhan? Pelabuhan, betul. Ya Pak, kasih Pak. Lagi pelabuhan. Iya. Masih ada? Berapa lagi Pak? Baik ya. Sekali lagi, ini masih ada 2. Nah, surat Korintus ini ditulis oleh Petrus atau Paulus? Bu. Ya. Bu, siapa? Betul ya Pak. Kasih Pak. Iya. Jawaban soal yang terakhir ya, soal yang terakhir. Kita melayani ya karena kewajiban atau karena ungkapan syukur. Bu? Iya betul, ungkapan syukur Pak. Ya Ibu yang baju coklat. Oh sudah, berarti siapa yang belum? Yang di belakang. Ya udah Ibu kasih satu soal lagi ya. Nah. Belum, satu lagi ya. Baik, satu lagi adalah satu lagi. Nah, gini. Mengabarkan Injil ya. Mengabarkan Injil adalah anugerah atau hak. Ibu yang paling belakang, Bu. Kita mengabarkan Injil karena ucapan syukur atau karena hak? Iya betul, bagus ya, bagus. Oke. Ya, dengan demikian ya, habis ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih diberi nafas, itu adalah ungkapan syukur. Kenapa? Dan kita melayani karena apa? Tuhanlah yang telah terlebih dahulu menebus diriku, bukan dosa. Menebus diriku dari dosa, dan kita melayani sebagai ungkapan syukur di mana Tuhan telah terlebih dahulu memberikan upah kepada kita di awal. Tuhan memberkati kita sehingga apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita pun dapat memberitakan Injil sebagai ungkapan syukur. Amin.